Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajra Sulaiman. Pada kesempatan ini saya akan membahas contoh soal grafik GLB dan GLBB. Nah, contoh soal yang pertama ini adalah grafik posisi terhadap waktu yang dibagi ke dalam 3 bagian. Ada bagian OA, AB, dan BC. Bagian OA ini berlangsung selama 4 detik. AB berlangsung selama 8 detik, BC berlangsung selama 8 detik, ya, sama 8 detik. Nah, di sini yang ditanya, berapa kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata pada masing-masing bagian. Kemudian, berapa kecepatan rata-rata total dan kelajuan rata-rata total. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kita harus membagi dulu ke dalam bagian masing-masing, ya. Yang pertama bagian 1 atau bagian OA. Nah, di bagian OA ini perpindahannya itu adalah delta X sama dengan X2 kurang X1. Nah, X2-nya itu dia berada di posisi akhirnya itu di 15, posisi awal di 0. Sehingga perpindahannya itu sama dengan 15. Dan itu berlangsung selama 4 detik. Maka kecepatan sama dengan 15 per 4 detik, ya, atau second. Sehingga dapatnya 3,75 meter per second. Nah, untuk kelajuan, ini adalah jarak, ya. Jarak yang ditempuh dalam waktu 4 detik itu adalah 15 meter juga. Nah, sehingga di sini untuk kecepatan, kelajuan adalah jarak per waktu, ya. Jarak per dengan waktu. Nah, di sini hasilnya itu sama, ya. 15 diper dengan 4, maka hasilnya 3,75 meter per second. Nah, di bagian yang kedua, bagian AB. Bagian AB tidak ada perubahan kecepatan, ya, karena posisinya sama. Posisi awalnya di 15, ya, X2 kurang X1. Ini posisi awalnya di 15, posisi akhirnya juga di 15, sehingga dia tidak bergerak. Artinya, di sini bisa disimpulkan bahwa kecepatannya sama dengan 0, kelajuannya juga 0, ya. Tidak berpindah dan tidak berjarak. Nah, ini kelajuan. Kemudian di bagian yang ketiga kita lihat perpindahannya itu dari posisi 15 menjadi posisi 0. Berarti delta X sama dengan X2 kurang X1. Nah, posisi akhirnya 0, posisi awalnya 15. Maka perpindahannya itu min 15 meter. Sedangkan jarak itu tidak ada min, ya. Jarak yang ditempuh itu tetap sama, 15 meter, karena tidak bergantung pada arah. Maka di sini kita bisa dapat kecepatan sama dengan min 15 dibagi dengan dari 12 ke 20 itu 8 detik, ya, langsung selama 8 detik. Nah, min 15 per 8 second. Berarti kecepatannya min 15 per 8 second. Nah, sedangkan untuk kelajuan ini jarak dibagi dengan waktu. Waktunya sama 8 second juga. Berarti 15 meter dibagi dengan 8 second. Cuman bedanya tidak ada min, ya. Kemudian untuk soal yang
kedua. Ya, soal yang kedua yang ini. Berapa kecepatan rata-rata total dan kelajuan rata-rata total? Nah, kecepatan rata-rata total itu dihitung dari kecepatan rata-rata perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Nah, posisi akhir dikurang dengan posisi awal dibagi dengan total waktunya. Nah, posisi akhir di sini kita bisa lihat bahwa posisi akhirnya berada di 0. Posisi awalnya juga berada di 0. Maka kecepatannya itu sama dengan 0. Ya, walaupun dia bergerak tapi dianggap kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 0. Nah, di sini waktu totalnya itu 20 second. 0 bagi 20 itu sama dengan 0. Oke. Untuk kelajuan, karena kelajuan tidak melihat arah, yang dihitung hanya jarak, maka jarak dari OA, ini yang ditempuh di OA, kemudian jarak yang ditempuh di AB, kemudian ada jarak yang ditempuh di BC, semuanya dijumlahkan, dibagi dengan perubahan waktu. Nah, di OA itu jaraknya 15 tambah di AB ada 0, kemudian di BC 15 juga. Dibagi dengan perubahan waktunya itu 20 second. Sehingga hasilnya adalah 30 meter bagi 20 second atau 1,5 meter per second. Nah, berarti kelajuan rata-rata dihitung secara keseluruhan di sini adalah 1,5 meter per second, sedangkan untuk kecepatannya, karena dia kembali ke posisi 0, maka dianggap kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk soal yang kedua, ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, ini juga dibagi kepada beberapa bagian ya. Ada bagian OA, AB, dan BC. Ya, ada 3 bagian. Nah, di sini ditanyakan yang pertama, percepatan tiap-tiap bagian, kemudian yang kedua jarak tempuh, dan yang ketiga adalah percepatan total. Nah, untuk jawaban yang pertama, percepatan tiap-tiap bagian berarti kita harus melihat berapa perubahan kecepatan pada tiap bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah bagian OA. Bagian OA. Nah, percepatannya itu adalah V2 kurang V1 dibagi dengan delta T. Nah, V2-nya itu ada di angka 20. Ya. V1-nya itu ada di angka 0, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 5 second. Maka di sini percepatannya adalah 20 per 5 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Nah, bagian yang kedua, bagian AB. Nah, di bagian AB ini kita lihat V-nya itu tidak mengalami perubahan. Berarti di sini V-nya tetap. Ya, artinya pada AB benda bergerak lurus beraturan dari detik 5 ke 15 tidak ada perubahan kecepatan. Maka di sini percepatannya sama dengan 0 karena V-nya sama. Ya, di sini berlaku GLB bukan GLBB. Nah, pada yang ketiga itu pada bagian BC. Nah, di sini juga masih ada kenaikan. Ya, kita lihat. Kalau ada kenaikan berarti ada percepatannya. V2 kurang V1 per delta T.
Nah, V2-nya itu adalah pada saat di puncaknya itu V2-nya 30 meter per second dikurangi dengan V di B ini sama dengan 20. Nah, selang waktunya itu adalah 20 kurang 15. Nah, di sini menjadi 10 meter per second bagi dengan 5 second. Sehingga hasilnya 2 meter per second kuadrat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jarak tempuh. Nah, untuk mencari jarak tempuh, cukup dengan menghitung luas daerah di bagian bawah grafik ya. Nah, luas daerah ini semuanya. Kita hitung luas daerahnya. Jadi, segitulah jarak yang ditempuh. Nah, saya hitung S sama dengan di sini ada saya hitung luas bagian yang pertama itu adalah luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu sama dengan waktu ya. Dengan panjang 5 second, setengah kali 5. Tingginya itu sama dengan 20 ya. 20 meter. Maka di sini hasilnya 5 kali 20 100 bagi 2 sama dengan 50. 50 meter. Nah, untuk luas yang kedua adalah luas di bawah AB. Nah, luas di bawah AB ini, S yang kedua, itu berbentuk persegi. Ya. Yang luasnya itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu adalah dari 5 ke 15 itu sama dengan 10 ya. Panjang ini 10, kemudian lebarnya juga bisa kita hitung 20. Maka di sini adalah 10 dikali 20 sama dengan 200 meter. Kemudian luas yang ketiga ini berbentuk trapesium. Nah, untuk trapesium ini jumlah sisi sejajar. Nah, sisi sejajar yang ini dengan sisi sejajar di bawah C jumlahnya dikali tinggi yang ini kita bagi 2. Nah, jumlah sisi sejajarnya itu adalah panjang di bawah B itu 20, panjang di bawah C itu 30. Dikali dengan tinggi, tingginya itu adalah 5 bagi 2. Ini sama dengan 50 kali 5 bagi 2. Sama dengan 250 bagi 2. Sama dengan 125 meter. Nah, berarti total daerah yang diarsir di sini adalah totalnya 50 tambah 20 tambah 125. Sehingga hasilnya itu sama dengan 195 meter. Berarti total jarak yang ditempuh semuanya adalah 195 meter. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, percepatan total. Nah, di sini kalau percepatan total, kita lihat lagi persamaan dari percepatan. A itu sama dengan
delta V per delta T. Nah, kita lihat V akhir dikurang dengan V awal bagi dengan perubahan waktu. Nah, V akhir di sini adalah di titik C, sedangkan V awal berada di 0. Nah, V akhir di titik C itu sama dengan 30 kurang V awalnya ada di 0, dibagi dengan selang waktu total itu sama dengan dari awal sampai akhir itu sama dengan 20. Sehingga percepatan total sama dengan 30 bagi 20, 1,5 meter per second kuadrat. Sekian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.